ojek online miskin kayak kamu. Oh. Mana tahu soal mobil? Nah. Kalau kamu bisa hidupkan mobilku dalam 15 menit, aku rela menikah denganmu. Nah, tapi kalau kamu tidak bisa hidupkan mobilku, kamu harus jadi babuku seumur hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang manajer wanita yang dingin dan ambisius melaju di jalan tol dengan mobil mewahnya. Yakin hari itu adalah tangga terakhir menuju promosi besar. Tapi tiba-tiba, mesinnya mati total, seperti ada yang mengunci dari dalam. Saat panik mulai merayap, datang seorang pria berseragam ojol menawarkan bantuan. Bukannya berterima kasih, ia justru menghina dan merendahkan pria itu, lalu menantangnya dengan taruhan gila yang bisa menghancurkan hidupnya sendiri. Dan 15 menit kemudian, mesin itu hidup. Rahasia sabotase terbuka, dan esoknya pria itu berdiri di depan ruang rapat, kembali menemuinya. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, langit Jakarta tampak cerah, tapi hati Vega justru mendung. Dengan jas kerja warna biru gelap dan sepatu hak tinggi yang mengkilap, ia duduk di balik kemudi sedan mewah yang disayanginya seperti anak sendiri. Perempuan karir usia 30-an ini punya segalanya. Gelar bergengsi, karir cemerlang, dan jabatan manajer senior di salah satu perusahaan teknologi ternama. Tapi hari itu, ia sedang diburu waktu untuk rapat promosi yang bisa mengubah masa depannya. Namun nasib berkata lain. Di kilometer 34 jalan tol, mobil hybrid berteknologi tinggi yang dikendarainya tiba-tiba mendadak mati total. Tidak ada tanda peringatan sebelumnya, tidak ada bunyi aneh, tidak ada asap. Hanya layar dashboard yang gelap dan kemudi yang tak merespons. Vega mendesis kesal. Ia mencoba menyalakan ulang sistem, berkali-kali, gagal. Wajahnya mulai memerah, bukan karena panas matahari, tapi karena tekanan dan malu. Ia mencoba menghubungi tim teknis kantornya, jaringan buruk. Berkali-kali dicoba, tapi tak ada sinyal stabil. Lalu muncullah seorang pria. Mengenakan jaket ojol kusam dan helm hijau yang sudah buram, ia turun dari motornya dan melangkah mendekat dengan tenang. "Mobilnya mogok, Mbak?" tanyanya sopan. Vega menoleh tajam. Ia baru saja dipermalukan oleh situasi, dan pria ini menjadi sasaran empuk pelampiasan emosinya. "Kamu pikir kamu bisa bantu? Kamu sopir ojol, bukan montir mobil hybrid miliaran. Jangan buang waktuku. Pergi dan cari penumpang lain," hardiknya. Pria itu terdiam, tidak tersinggung, tidak membalas. Ia hanya memandang layar mati di dashboard, lalu berkata, "Kalau saya bisa hidupkan mesinnya dalam 15 menit, Mbak mau taruhan sesuatu?" Vega mengangkat alis, terpicu. Arogan dan terdesak adalah kombinasi yang berbahaya. "Baik, kalau kamu berhasil, aku akan menikah dengan kamu," ujarnya sinis, separuh mengejek. Tapi kalau gagal, kamu jadi sopir pribadiku, tanpa gaji, seumur hidup. Lalu pria itu mengangguk. "Deal." Ia membuka tas kecil dari motornya. Bukan kunci Inggris atau peralatan bengkel yang keluar, tapi tablet tua dan kabel data. "Bukan mesin yang rusak, Mbak," katanya sambil membuka panel tersembunyi di bawah dashboard. "Ini sabotase software." Vega menatapnya, tidak percaya, tapi tidak punya pilihan. Detik demi detik berlalu. Jari-jari pria itu lincah seperti seorang programmer. Garis-garis kode muncul di layar. Ia seperti sedang membongkar rahasia tersembunyi dari mobil itu. Wajah Vega mulai berubah. Keraguan bercampur rasa penasaran. Tepat menit ke-14, suara mesin mendengung kembali. Dashboard menyala, mobil hidup. Vega terpaku, tak bisa berkata-kata. "Aku tidak tertarik dengan pernikahan taruhan," ucap pria itu sambil menatapnya sejenak, lalu tersenyum.
Saya hanya tidak suka ada yang dijebak oleh orang dalam. Vega menggigit bibir. Ada rasa malu yang mulai merayap di dadanya, tapi egonya masih terlalu besar untuk mengakuinya. Ia pun melaju menuju kantor, tak tahu bahwa pria yang barusan ia hina adalah pemilik tempat kerja yang akan ia datangi. Vega melangkah cepat memasuki lobi gedung perusahaannya. Sepatu hak tinggi berdetak keras di lantai marmer. Matanya menyapu ruangan seperti biasa. Datar, fokus. Tidak ada yang boleh mengganggu dirinya pagi itu, apalagi setelah kejadian memalukan di jalan tol. Namun, detak jantungnya tak bisa diajak kompromi. Masih berdebar karena kejadian tadi, tatapan pria ojol itu masih menghantui pikirannya. Cara dia memperbaiki software mobil itu kalem, sistematis, seolah ia lebih dari sekadar tukang ojek online. Jangan bodoh, gumam Vega dalam hati, mencoba menepis pikiran itu. Dia hanya kebetulan paham teknologi, dunia ini kecil, kebetulan sering terjadi. Lift berhenti di lantai 29, tempat ruang rapat utama berada. Semua manajer sudah berkumpul. Vega menarik nafas dalam-dalam dan menyematkan kembali wajah profesionalnya. Hari ini, kabarnya akan ada pengumuman penting. Perusahaan telah resmi diakuisisi oleh investor baru, dan yang akan memimpin sebagai CEO, katanya, adalah seseorang yang visioner tapi misterius. Tak banyak info yang bocor sebelumnya. Ketika pintu ruang rapat terbuka, Vega masuk dan langsung duduk di bangku depan. Ia ingin terlihat siap, dominan, tak ingin ada yang meremehkan. Beberapa menit kemudian, suasana menjadi hening. Seorang pria melangkah masuk. Berjas hitam elegan, kemeja putih bersih, jam tangan mahal, rambut rapi, senyum tipis. Langkahnya tenang, tatapannya penuh percaya diri. Tapi yang membuat Vega tidak bisa bernafas adalah wajah itu. Wajah yang hanya 1 jam lalu ia hina habis-habisan di pinggir jalan tol. Wajah pria ojol yang ia ejek tanpa ampun. Adrian. Untuk sesaat, Vega tidak bisa mendengar apapun. Dunia seperti memutar ulang kata-katanya sendiri. Ojol miskin, cari penumpang lain. Sementara itu, Adrian berjalan ke depan ruangan dan berdiri di balik podium. Ia menatap seluruh ruangan. Saat pandangan matanya singgah ke arah Vega, ada jeda kecil. Tidak lama, tapi cukup untuk membuat Vega merasa seperti telanjang di hadapan semua orang. "Perkenalkan," ucap Adrian dengan suara jernih dan tenang. "Saya Adrian. Mulai hari ini, saya akan memimpin perusahaan ini sebagai CEO." Beberapa tepuk tangan terdengar, tapi Vega tidak bisa ikut. Tangannya dingin, wajahnya memanas. Ia menunduk sedikit, berharap tidak terlalu mencolok. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Adrian tersenyum kecil ke arahnya. Tidak sinis, tidak menghukum, tapi hangat. Seolah ingin berkata, "Tenang, aku tidak akan membuka aibmu." Setelah rapat usai, Vega berjalan cepat keluar ruangan. Namun langkah Adrian lebih cepat. "Mbak Vega," panggilnya pelan. Ia menoleh perlahan. Tidak ada lagi kesombongan di wajahnya. Hanya ketegangan yang ia sembunyikan dengan susah payah. "Terima kasih untuk tadi pagi," kata Adrian. "Saya tahu kamu tidak tahu siapa saya, tapi taruhan itu menghibur." Vega ingin membalas, tapi tenggorokannya kering. Adrian hanya tersenyum dan melanjutkan. "Saya ingin kamu isi posisi COO, langsung di bawah saya." Vega terpaku, bingung, mencoba mencerna kalimat itu. "Kenapa saya?" tanyanya pelan. "Karena kamu tegas, tangguh, dan jujur dalam kemarahanmu. Aku butuh partner yang berani, walau kadang terlalu berapi-api," jawab Adrian. Lalu ia melangkah pergi. Meninggalkan Vega berdiri sendiri di lorong dengan hati yang baru pertama kali diguncang oleh rasa malu dan kagum dalam waktu bersamaan. Hari-hari pertama Vega sebagai Chief Operating Officer adalah hari-hari yang penuh gesekan. Di atas kertas, ia punya kuasa besar, jabatan tinggi, dan akses langsung ke ruang keputusan. Tapi di balik semua itu, ada luka ego yang belum sembuh. Luka akibat penghinaan yang ia lemparkan sendiri, dan kini harus ditanggung diam-diam setiap kali bertatap mata dengan Adrian. Adrian, di sisi lain, tetap memimpin dengan tenang. Tidak ada sindiran, tidak ada pembalasan. Justru sebaliknya,
Ia sering memberi Vega ruang untuk memimpin rapat, memutuskan strategi, bahkan membela ide-ide Vega di hadapan dewan direksi. Namun perhatian itu justru membuat Vega makin gelisah. Setiap kebaikan yang Adrian tunjukkan terasa seperti cermin yang memantulkan ulang arogansinya di masa lalu. Rasa malu yang tak pernah Adrian ungkit justru menyiksa lebih dari kata-kata tajam manapun. Dia bermain sangat bersih, ujar Vega suatu sore kepada asistennya, Siska. Siska menoleh, bingung. Maksudnya siapa, Mbak? Vega tak menjawab, hanya memandang layar laptop yang menampilkan presentasi hasil kerja tim Adrian. Suatu malam, mereka berdua harus lembur mempersiapkan proposal akuisisi divisi baru. Rapat mendadak jam 9 malam di ruang konferensi lantai paling atas. Kantor sudah sepi, hanya sisa-sisa cahaya dari gedung sebelah yang menyinari ruangan mereka. Vega sedang mengoreksi angka-angka saat tiba-tiba listrik mati. Hanya sesaat, tapi cukup membuat ruang gelap dan sunyi. Beberapa detik kemudian, lampu darurat menyala. Dalam siluet merah temaram, Adrian tampak sedang berjalan ke arah jendela. Ia membuka sedikit tirai dan berkata, "Jakarta indah dari sini, tapi kalau hati sedang berisik, pemandangan pun terasa kosong." Vega mendongak. Kata-kata itu tidak seperti komentar biasa. Sejenak ia terdiam, lalu berkata lirih, "Aku tidak butuh puisi, aku butuh data yang akurat." Adrian tersenyum. Kadang data paling jujur justru datang dari ekspresi seseorang. Sunyi kembali mengisi ruangan. Tak ada suara selain kipas angin darurat yang berputar pelan. Vega berdiri dan melangkah ke sisi lain meja. "Kamu tidak marah waktu itu?" tanyanya akhirnya. Suaranya lebih lembut dari biasanya. Adrian menoleh. Wajahnya tidak terkejut. "Aku pernah hidup di tempat di mana marah itu hanya membuatmu kalah 2 kali. Dan sekarang kamu di atas semuanya. Bukan karena aku hebat, tapi karena aku memilih untuk tidak membalas dengan cara yang sama." Vega menunduk. Matanya tidak setajam biasanya. Ada kilau yang mulai terasa asing baginya. Keraguan, dan mungkin kekaguman yang ia coba bantah. Beberapa hari setelahnya, Vega mulai berubah, sedikit demi sedikit. Nada bicaranya tak setajam dulu. Ia mulai mendengarkan lebih banyak, menunda kemarahan, dan tak lagi menolak ketika Adrian menawarkan bantuan teknis. Tapi perasaan yang tumbuh itu belum sempat ia pahami sepenuhnya, karena justru tekanan dari luar mulai datang. Media mulai mencium gosip tentang hubungan dekat antara CEO muda dan COO baru. Padahal, bagi Vega, hubungan itu masih penuh konflik batin. Dan bagi Adrian, belum ada satupun kata cinta yang terucap. Namun sesuatu di antara mereka mulai hidup. Seperti mesin yang sempat mati di pinggir jalan, kini perlahan berdengung kembali. Udara di lantai manajemen terasa berbeda sejak Vega naik ke posisi Chief Operating Officer. Bukan hanya karena tanggung jawab yang bertambah, tapi karena bisik-bisik yang mulai menyebar di balik tembok kaca dan lorong-lorong sunyi. Katanya dekat banget sama si Ido baru. Naiknya cepet banget ya, baru juga masuk. Ada yang bilang mereka pernah ketemu sebelum kerja bareng. Bisikan itu tidak pernah terdengar langsung di telinga Vega, tapi getarnya terasa. Tatapan yang berubah, senyuman yang terlalu lebar, atau basa-basi rapat yang terasa terlalu manis. Semua cukup untuk membuat Vega waspada. Ia tahu betul, reputasi bisa jatuh bukan karena kesalahan, tapi karena persepsi. Dan di dunia korporat, persepsi lebih berbahaya dari kenyataan. Adrian tetap memperlakukan Vega seperti biasa, profesional, tegas, tapi tidak pernah mendominasi. Ia sering memberikan Vega ruang untuk memimpin rapat, memutuskan strategi, bahkan menghadapi media sendiri. Bagi banyak orang, itu terlihat seperti kepercayaan penuh, tapi bagi sebagian, itu justru dianggap sebagai perlakuan istimewa. Sampai suatu pagi, saat Vega baru saja membuka pintu ruangannya, ia menemukan selembar amplop putih di atas meja.
Tidak ada nama pengirim. Hanya tulisan tangan rapi berisi 2 kalimat. Jangan lupa, tidak semua orang memaafkan penghinaan. Apalagi jika itu terhadap orang yang salah. Vega membacanya dengan napas yang menahan gemetar. Ia tahu, ini bukan sekedar peringatan. Ini bayangan dari masa lalunya. Beberapa tahun lalu, saat Vega masih bekerja di perusahaan sebelumnya, ia pernah terlibat konflik besar dengan salah satu direktur. Konflik itu berakhir buruk dan membuat direktur tersebut mundur secara diam-diam. Vega tak pernah tahu siapa sebenarnya yang dia lukai. Ia hanya tahu bahwa sejak saat itu, ia membangun dinding pertahanan tinggi di sekeliling dirinya. Emosi dipendam, kelembutan dikubur, dan sikap dingin menjadi senjatanya. Kini, rasa itu kembali. Seolah masa lalu menagih utang. Di sela-sela tekanan itu, Vega dan Adrian harus menghadapi pertemuan penting dengan investor luar negeri. Seminggu penuh mereka bekerja bersama, merancang ulang strategi ekspansi, membagi jam lembur, bahkan pulang kantor hampir subuh. Dalam kebersamaan itu, Vega mulai menyadari sesuatu yang tak ia sangka. Ia tidak lagi canggung berada dekat Adrian. Malah sebaliknya, ia mulai merasa nyaman. Kadang ia menangkap sorot mata Adrian saat sedang diam. Ada ketulusan yang sulit dijelaskan. Bukan tatapan bos kepada bawahan, tapi seseorang yang sedang mencoba mengerti luka dalam diri orang lain. Namun, luka itu belum sembuh. Malam itu, saat pulang dari kantor, Vega duduk di mobilnya sendiri. Ia menatap setir yang pernah hampir menghancurkan karirnya hanya karena mogok di jalan tol. Ia menatap bayangannya sendiri di kaca spion, dan untuk pertama kalinya, ia mengaku dalam hati. Kenapa aku takut kalau orang tahu aku sedang jatuh cinta? Tapi cinta bukan satu-satunya masalah. Keesokan paginya, media online besar memuat artikel dengan judul mencolok. CEO tampan dan COO baru. Cinta kantoran atau konflik kepentingan. Artikel itu viral. Nama Vega dan Adrian berada di tengah pusaran publik. Perusahaan mulai goyah karena investor merasa hubungan pribadi bisa mengganggu keputusan bisnis. Rapat darurat dipanggil, dan kali ini bukan hanya reputasi Vega yang dipertaruhkan, tapi juga posisi Adrian sebagai pemimpin. Ruang rapat darurat itu lebih sunyi daripada biasanya. Tidak ada suara meja diketuk, tidak ada ketikan laptop terburu-buru. Yang terdengar hanya hembusan pendingin ruangan dan detak jantung orang-orang yang mencoba menahan bias. Adrian duduk di kursi ujung meja, sementara Vega berdiri di depan layar proyektor mempresentasikan rencana pemulihan citra perusahaan pasca gosip media yang menohok pagi itu. Kata-katanya tajam, datanya kuat, dan gesturnya tegas. Tapi tak ada yang bisa menyembunyikan perubahan sikap dari sebagian direksi. Tatapan curiga, bisik halus yang tertahan, dan jeda terlalu lama sebelum menjawab pertanyaannya. Semua menunjukkan satu hal, kepercayaan sedang diuji. Saat presentasi selesai, Adrian berdiri. Saya setuju dengan strategi Vega, ucapnya. Dia COO yang saya pilih karena kompetensi, bukan karena rumor. Namun sebelum rapat berakhir, seorang pria yang duduk di kursi tamu VIP mengangkat tangan. Namanya Arvino. Ia adalah direktur keuangan dari perusahaan partner yang dulu hampir merger dengan tempat Vega bekerja sebelumnya. Dulu, ia juga pernah dekat dengan Vega secara pribadi. Bukan hubungan yang pernah terjalin, tapi cukup untuk meninggalkan tanda. Apa kabar, Vega? Sapanya dingin, disertai senyum yang tidak menyentuh mata. Vega menahan napas. Dunia seperti berputar mundur. Arvino adalah bagian dari masa lalu yang paling ia hindari. Laki-laki ambisius, manipulatif, dan ahli memainkan logika orang lain demi keuntungan dirinya. Aku baik, jawab Vega pendek. Senang melihatmu naik ke posisi penting, lanjut Arvino. Tapi hati-hati, makin tinggi posisi, makin keras angin gosip bertiup. Beberapa direktur tertawa kecil. Vega menegang. Adrian menyela. Kalau tidak ada pertanyaan relevan dengan strategi hari ini, saya rasa kita bisa akhiri rapat.
Tapi dalam hati, Adrian mulai menyadari sesuatu. Tatapan Vega yang selama ini kuat, kini terlihat rapuh. Bukan karena tekanan media, tapi karena sosok dari masa lalu itu. Hari-hari berikutnya menjadi ujian mental yang berat. Arvino semakin sering muncul di kantor dengan alasan mempercepat kolaborasi dua perusahaan. Tapi semua orang bisa melihat kedatangannya bukan sekedar bisnis. Ia mulai menyusup ke ruang rapat Vega, menawarkan bantuan, membandingkan Adrian secara halus, dan menyebar komentar ambigu ke tim-tim kecil. Sementara itu, Vega mulai kehilangan fokus. Ia mencoba bersikap profesional, tapi luka lama kembali terbuka. Ia merasa terjebak antara dua pria, satu yang pernah ia hindari karena manipulasi, dan satu lagi yang diam-diam telah menyentuh hatinya tanpa paksaan. Adrian memperhatikan dari jauh. Ia tak mau menekan Vega, tapi setiap kali Vega terlihat gugup setelah interaksi dengan Arvino, ada bara kecil yang mulai menyala di dadanya. Suatu malam, Adrian dan Vega kembali lembur. Kantor sepi, hanya ada suara AC dan detik jam dinding. Vega berdiri menatap jendela, tak bicara. Adrian mendekat perlahan, lalu berkata, "Aku tahu dia pernah melukaimu." Vega tidak menoleh. Bukan hanya dia. Diriku sendiri juga. Kalau kamu merasa sendiri, aku di sini bukan untuk menyelamatkanmu, tapi aku bisa berdiri di sampingmu, ucap Adrian. Kata-kata itu terdengar biasa, tapi untuk Vega, itu seperti tali yang dilempar ke jurang. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia menyeka cepat sebelum Adrian melihat. Malam itu, untuk pertama kalinya, Vega merasa ada tempat aman di dunia yang selama ini hanya diisi ambisi dan pertahanan. Tapi rasa aman itu tidak bertahan lama. Karena keesokan harinya, sebuah data bocor dari sistem perusahaan, dan semua jejaknya mengarah ke akun login milik Vega. Pagi itu kantor seperti medan perang. Semua kepala tertunduk, semua pintu terbuka, dan semua telepon berdering tak henti. Laporan kebocoran data klien utama telah menyebar ke media industri. Dan yang lebih mengejutkan, jejak digitalnya berasal dari akun login milik COO, Vega. Ruangan tempat Vega biasa memimpin kini berubah menjadi ruang interogasi diam-diam. Tim legal, 2 direktur, dan kepala keamanan cyber duduk bersisian. Adrian belum datang. Belum satupun kata keluar dari mulut Vega sejak dokumen itu ditunjukkan. "Tidak mungkin aku yang melakukan ini," ucapnya akhirnya. Suaranya serak, tapi tenang. "Data tidak bisa berbohong," jawab salah satu direktur dingin. Vega menatap layar. Log aktivitas memang mencatat akses dari IP-nya pada pukul 2.47 dini hari, waktu saat ia tidak sedang online. Ia tahu ini bukan sekedar peretasan, ini sabotase. Tapi siapa? Beberapa jam kemudian, Adrian datang. Ia melangkah masuk, memandang semua yang hadir, lalu duduk di samping Vega. "Sebelum kalian membuat keputusan apapun, beri saya waktu 12 jam, katanya. "Saya yang akan selidiki ini sendiri." Ada keberatan, tentu saja, tapi tidak ada yang berani membantahnya langsung. Ketika ruangan kosong, hanya Vega dan Adrian yang tertinggal. Vega menunduk. "Kamu percaya aku?" tanyanya lirih. Adrian menjawab tanpa ragu. "Kalau aku tidak percaya, aku tidak akan di sini." Mata Vega berkaca, tapi ia segera berdiri, membalikkan badan. "Percaya kadang lebih menakutkan dari benci," gumamnya. Malam itu, Adrian menghubungi tim IT rahasia dari jaringan pribadinya. Orang-orang yang pernah bekerja dengannya sebelum menjadi CEO. Mereka bukan sekadar ahli, tapi pengurai jejak digital paling teliti. Dalam waktu 6 jam, mereka menemukan bahwa akses login Vega berasal dari server virtual yang digunakan oleh satu orang, Arvino. Jejaknya tipis, cerdik, dan ditanam dengan niat menjebak. Tapi motifnya jelas, menjatuhkan Vega di hadapan semua orang, lalu muncul sebagai pahlawan penyelamat. Adrian menatap layar itu lama. Hatinya tidak sekadar marah, ia muak. Bukan hanya karena fitnah terhadap Vega, tapi karena pria itu menyentuh luka yang selama ini belum sepenuhnya sembuh. Sementara itu, Vega berada di rumah, sendiri,
tidak bisa tidur. Ia duduk di pojok ruang tamu, hanya diterangi lampu meja kecil. Di tangannya, foto lama dirinya waktu kecil, bersama ibunya. Foto itu sudah lusuh. Tapi masih terlihat jelas senyum manis ibunya dan tangan mungil Vega yang memeluknya erat. Ibunya adalah satu-satunya orang yang pernah ia percaya. Tapi, hidup memisahkan mereka terlalu cepat. Sejak itulah Vega menjadi orang yang tidak percaya siapapun. Ia pikir, dengan menjadi kuat, dunia tidak akan pernah bisa menyakitinya lagi. Tapi ternyata, justru ketika ia mulai percaya, luka itu kembali dibuka. Vega memejamkan mata. Air mata menetes tanpa suara. Pukul 5 pagi, Adrian berdiri di depan rumah Vega, membawa bukti print-out dan selembar surat pengakuan dari tim forensik. Saat Vega membuka pintu, ia terdiam. Adrian tidak berkata apa-apa. Ia hanya menyerahkan dokumen itu. Vega membacanya perlahan. Saat sampai di kalimat terakhir, tentang nama Arvino, ia tidak menangis, tidak marah. Ia hanya berkata, "Terima kasih, sudah percaya padaku saat aku bahkan tidak percaya diriku sendiri." Adrian menatapnya. "Aku tidak percaya karena data. Aku percaya karena aku tahu kamu. Dan kamu harus tahu, kamu tidak sendirian lagi." Untuk pertama kalinya, Vega merasa ia tidak harus menjadi kuat sepanjang waktu. Ada seseorang yang melihat dirinya bukan sebagai perempuan tangguh, tapi sebagai manusia. Namun kebahagiaan itu belum selesai tumbuh, karena perusahaan kini menghadapi krisis kepercayaan dari investor luar negeri. Dan Vega diminta bicara langsung dalam konferensi pers, sendirian. Langit mendung menyelimuti Jakarta pagi itu, seolah ikut merasakan beratnya langkah Vega menuju konferensi pers yang telah dijadwalkan ulang. Kantor pusat dipenuhi wartawan dari berbagai media, kamera disiapkan, mikrofon ditancapkan ke meja utama. Semua mata akan tertuju padanya. Perempuan yang baru saja dituduh membocorkan data rahasia, lalu dibebaskan begitu saja oleh pernyataan internal yang dianggap kurang memuaskan. Adrian memutuskan untuk tidak mendampingi Vega, bukan karena menyerah, tapi karena tahu jika ia berdiri di samping Vega, semua orang akan melihat itu sebagai drama penyelamatan kekasih, dan Vega tidak butuh itu. Ia hanya butuh kepercayaan. Beberapa menit sebelum acara dimulai, Vega berdiri sendirian di belakang panggung. Tangannya gemetar, tapi bukan karena takut. Ia lebih takut kalau orang-orang akan tepat menghakimi meski kebenaran telah muncul. Siska, sang asisten, menghampiri sambil membawa sebotol air mineral. "Mbak, mereka mungkin belum siap menerima kamu, tapi mereka akan mendengar kamu, dan itu cukup." Vega tersenyum tipis. "Terima kasih." Lampu sorot menyala. Vega melangkah ke podium. Kamera-kamera menyala serempak. Blitz menghujani. Ia menatap ruangan, mengambil napas panjang, lalu mulai bicara. "Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini, saya tidak datang untuk membela diri, tapi untuk berbicara atas nama perusahaan ini dan semua tim yang selama ini bekerja dengan integritas." Suara Vega tenang, jelas, dan menyentuh. Ia tidak membela dirinya, tapi menjelaskan kronologi kejadian dengan jujur. Ia menolak menyerang Arvino secara langsung, namun dengan cerdas menyampaikan bahwa penyelidikan internal telah mengungkap manipulasi data yang mengarah ke pihak luar yang tidak memiliki otoritas akses resmi. Lalu ia menutup dengan kalimat yang membuat ruangan sunyi sesaat. "Saya berdiri di sini bukan karena saya tidak pernah salah, tapi karena saya memilih untuk bertanggung jawab. Dan jika perusahaan ini mau bertahan, bukan hanya sistemnya yang harus kuat, tapi juga keberaniannya untuk mengakui dan memperbaiki luka, bahkan jika luka itu pernah ditorehkan dari dalam." Tepuk tangan perlahan muncul. Beberapa jurnalis mulai berdiri.
Tidak semua percaya. Tapi tidak ada lagi yang bisa menyangkal keberanian Vega. Sementara itu, Adrian menerima panggilan dari Dewan Direksi Global. Mereka mendukung keputusan perusahaan untuk mempertahankan Vega. Namun mereka memberi satu syarat. Arvino harus dihadapkan secara hukum. Dan Adrian harus membuat keputusan. Sebagai CEO, atau sebagai seseorang yang terlalu terikat secara emosional pada kasus ini. Adrian berdiri di balik jendela ruangannya. Tangannya mengepal. Ia tahu, jika ia memimpin tuntutan terhadap Arvino secara terbuka, maka ini bukan hanya soal hukum. Ini akan membuka seluruh isi konflik pribadi Vega ke media. Tapi jika ia diam, integritas perusahaan bisa dipertanyakan. Malam itu, Adrian mengirimkan surat resmi ke pihak legal, menyetujui pelaporan Arvino atas dasar penyalahgunaan akses sistem dan sabotase reputasi perusahaan. Tapi ia juga mengajukan syarat. Proses ini tidak boleh menyentuh ranah pribadi Vega. Ia memilih tetap sebagai pemimpin, bukan pasangan. Minggu berikutnya, investor kembali mempercayai perusahaan. Saham perlahan naik. Dan Vega untuk pertama kalinya dipanggil oleh Dewan untuk menyampaikan rencana jangka panjang sebagai COO. Usai rapat, Vega duduk sendirian di ruang kerjanya. Ia membuka laptop, menulis catatan pribadi. Hari ini, aku tidak memenangkan perang, tapi aku tidak lagi kalah oleh diriku sendiri. Beberapa detik kemudian, pintu diketuk. Adrian masuk, membawa 2 cangkir kopi. Dengar-dengar, kamu luar biasa hari ini. Siapa yang bilang? Tanya Vega. Seluruh Indonesia, jawab Adrian sambil tersenyum. Tapi senyuman itu tak bertahan lama, karena minggu berikutnya Adrian mendapat kabar bahwa satu dokumen penting milik Divisi Barat hilang, dan semua bukti mengarah pada satu nama, Adrian sendiri. Kini giliran Vega yang harus memutuskan, mempercayai lelaki yang pernah diselamatkannya atau mengikuti jejak sistem yang pernah ingin menjatuhannya. Seluruh kantor kembali bergolak. Kabar tentang hilangnya dokumen penting dari Divisi Barat menyebar seperti api dalam sekam. Tapi yang membuat semuanya terdiam bukan hanya dokumennya, melainkan siapa yang dituduh. Adrian, sang CEO. Jejak akses file terakhir menunjukkan ID dan waktu login yang berasal dari laptop Adrian pribadi. Sistem mencatat aktivitas pada pukul 03.12 dini hari. Persis saat Adrian mengaku sedang meninjau proposal ekspansi sendirian di rumah. Sama seperti yang pernah terjadi pada Vega. Kini, meja berbalik. Direksi memanggil rapat darurat, kali ini tanpa Adrian. Mereka ingin menyelidiki apakah CEO mereka sendiri terlibat dalam penghilangan dokumen atau lebih buruk, bersekongkol demi keuntungan pribadi. Vega mendengar berita itu saat sedang mengulas laporan bulanan di ruangannya. Tangannya langsung berhenti mengetik. Wajahnya pucat, tapi hatinya gemuruh. Ia tahu pola ini. Ia mengenal baunya. Sabotase ini terlalu familiar. Tanpa membuang waktu, Vega meminta akses penuh ke log server, menggunakan otoritas COO yang masih ia pegang. Ia tahu, jika dulu Adrian yang membela dirinya, maka sekarang gilirannya untuk menemukan kebenaran, meski semua orang mulai meragukan pria itu. Malamnya, Vega datang ke rumah Adrian. Rumah itu tidak semewah yang dibayangkan banyak orang. Justru sederhana. Dinding bercat krem, meja kerja penuh buku dan sketsa strategi. Adrian membuka pintu dengan wajah lelah. Ia tidak bicara, hanya membiarkan Vega masuk dan duduk di ruang tamu. "Aku tahu kamu tidak melakukannya," ucap Vega lirih. Adrian menoleh. "Kamu yakin? Bahkan sistem mengatakanku bersalah." "Dulu aku juga ada di posisi itu," bisik Vega. "Dan kamu percaya aku, bahkan sebelum ada bukti." Ia mengeluarkan flash disk dari tasnya. "Aku minta tim siber periksa ulang. Ada akses remote dari alamat IP yang sama seperti pelaku sabotase sebelumnya." Adrian terdiam. Matanya mulai basah. Bukan karena takut kehilangan jabatan, tapi karena untuk pertama kalinya, seseorang berdiri membela dirinya, tanpa syarat. "Jadi, ini Arvino lagi?" tanyanya pelan. Vega mengangguk, dan dia tidak sendiri.
salah satu direktur lama dari perusahaan tempatku dulu bekerja, ternyata ikut bermain. Adrian menarik napas panjang. Dunia bisnis kadang seperti arena senyap ya. Yang dihukum bukan yang salah, tapi yang tidak punya cukup sekutu. Vega menatapnya. Tapi sekarang kamu tidak sendiri. Adrian menunduk. Satu tetes air mata jatuh ke meja. Bukan tangisan putus asa, tapi pelepasan beban yang selama ini ia simpan sendiri. Vega mendekat, tangannya menyentuh bahu Adrian. Dan dalam keheningan ruang tamu sederhana itu, mereka tahu, ini bukan hanya tentang membalas dendam, ini tentang menyembuhkan luka yang ditinggalkan kepercayaan yang pernah dirusak. Keesokan harinya, Vega berdiri di depan dewan direksi. Kali ini bukan untuk membela diri sendiri, tapi untuk menjelaskan hasil investigasi lengkap dengan bukti rekaman digital, riwayat enkripsi file, hingga log aktivitas jaringan VPN. Semua mengarah ke kombinasi peretas internal dan eksternal, diatur oleh Arhino dan salah satu direktur senior yang diam-diam memiliki saham tersembunyi di perusahaan lawan. Adrian dibebaskan dari tuduhan. Tapi bukan itu yang membuat ruangan hening. Yang mengejutkan semua orang adalah keputusan Vega setelahnya. Aku mengundurkan diri dari posisi COO, ucap Vega tegas. Bukan karena rasa takut, tapi karena aku tahu, aku bisa menyelamatkan reputasiku. Tapi Adrian tidak bisa sepenuhnya membuktikan dirinya kalau aku tetap di sini. Semua terdiam. Bahkan Adrian yang hadir di sisi ruangan tidak berkata sepatah pun, hanya menatap Vega lama, dengan perasaan campur aduk antara kehilangan, kagum, dan cinta. Di balik layar panggung besar, air mata Vega jatuh diam-diam. Ia pergi bukan karena kalah, tapi karena ingin melindungi satu-satunya orang yang mempercayainya saat semua orang menyerah. 3 bulan berlalu sejak Vega menghilang dari dunia korporat. Tak ada kabar, tak ada unggahan. Bahkan nomor kontaknya pun tak lagi aktif. Nama Vega sempat menjadi topik hangat di kalangan profesional. Namun, seperti semua gosip kota besar, waktu melupakannya perlahan. Adrian tetap menjabat sebagai CEO. Perusahaan kembali stabil, bahkan mengalami kenaikan nilai pasar berkat reformasi internal dan kebijakan keamanan siber baru yang dia gagas bersama Vega dulu. Tapi sebaik apapun hasil bisnisnya, ada ruang di hati Adrian yang tetap kosong. Tempat yang hanya bisa diisi oleh satu nama, Vega. Suatu hari Adrian mendapat informasi dari Siska, mantan asisten Vega. Dengan ragu, Siska mengatakan bahwa ia pernah melihat Vega secara tak sengaja di sebuah kota kecil di Jawa Barat. Vega sedang mengajar di sebuah komunitas coding gratis untuk anak-anak desa, mengenakan pakaian sederhana, tanpa make up, dan tanpa jabatan. Adrian pergi ke sana diam-diam. Jalan menuju tempat itu sempit dan berkabut. Sebuah bangunan kecil dari kayu dan semen berdiri di ujung jalan tanah. Di dalamnya, terdengar suara tawa anak-anak dan ketikan keyboard lama yang dipakai bersama. Dan di antara mereka, berdiri seorang perempuan berkerudung abu muda, mengajarkan HTML dasar dengan sabar. Vega. Adrian berdiri diam di pintu. Ia tidak ingin mengejutkan. Hanya memandangi dari jauh. Vega tampak berbeda. Lebih tenang, lebih lembut. Dan ada cahaya yang dulu tak pernah muncul di wajahnya. Bukan karena kekuasaan, tapi karena keikhlasan. Setelah kelas selesai, Vega keluar dan menatap Adrian. Mereka tidak saling menyapa seketika. Hanya tatap-tatapan panjang. Lalu dengan suara pelan, Vega berkata, "Kamu datang sebagai CEO, atau sebagai Adrian yang dulu ditantang taruhan gila di jalan tol?" Adrian tersenyum tipis. "Hari ini, aku datang bukan sebagai siapa-siapa. Hanya sebagai laki-laki yang tidak ingin lagi kehilangan." Vega tertawa kecil, getir. "Aku pergi bukan karena takut, tapi karena kalau aku tinggal, kamu akan terus terluka oleh bayanganku." Adrian menggeleng. "Kamu salah. Justru sejak kamu pergi, aku terluka lebih dalam. Karena aku tahu, perempuan yang paling berani justru memilih mundur untuk melindungi orang yang ia cintai." Vega memalingkan wajah. Matanya mulai basah. "Kamu tidak tahu semuanya, Adrian. Aku menghilang bukan hanya karena kasus itu. Aku divonis mengalami gangguan stres pasca trauma berat. Dokter menyarankan jauh dari tekanan kerja.
Aku nyaris kehilangan kendali waktu itu. Adrian menatapnya lama. Ia mendekat, lalu berkata lembut, "Kalau kamu sakit, kenapa kamu sembunyi dariku?" Vega menjawab dengan suara yang nyaris pecah. "Karena aku terlalu mencintaimu untuk membiarkan kamu merawat seseorang yang rusak." Adrian menghela napas, lalu memegang tangannya erat. "Vega, kamu bukan rusak. Kamu sembuh. Justru karena kamu memilih jalan ini. Dan aku di sini bukan untuk mengajakmu kembali ke kantor, tapi untuk kembali ke hidupku." Vega menunduk. Bahunya bergetar. Tapi untuk pertama kalinya, air matanya jatuh bukan karena sakit, tapi karena lega. Adrian memeluknya. Hangat, bukan karena kuasa, tapi karena cinta yang telah diuji oleh luka, reputasi, dan jarak. Di balik mereka, anak-anak kecil masih bermain sambil tertawa. Dunia terus berjalan, tapi bagi dua orang yang pernah saling meruntuhkan lalu membangun kembali, dunia seakan baru dimulai hari itu. Beberapa hari setelah pertemuan di desa kecil itu, Vega dan Adrian mulai membangun kembali komunikasi. Bukan sebagai CEO dan COO, bukan sebagai dua orang yang pernah terlibat dalam drama korporat dan fitnah, tapi sebagai dua jiwa yang sama-sama pernah patah dan kini perlahan belajar saling mendekat, bukan untuk menuntut, tapi untuk memahami. Adrian memutuskan untuk sering berkunjung ke komunitas tempat Vega mengajar. Ia tidak pernah datang sebagai pemilik perusahaan besar. Ia hanya datang sebagai Adrian yang membawa air mineral untuk anak-anak, membantu bersih-bersih, atau kadang duduk diam di sudut ruangan menunggu Vega selesai mengajar. Vega, yang dulu begitu kaku dan dingin, kini mulai tersenyum lebih muda. Ada damai di matanya. Dan setiap kali Adrian ada di dekatnya, ia tak lagi merasa seperti orang yang harus membuktikan sesuatu. Tapi satu hal belum pernah mereka bicarakan secara langsung, cinta. Suatu sore, setelah kelas selesai dan anak-anak pulang, Adrian meminta Vega berjalan bersamanya ke bukit kecil di belakang desa. Dari atas sana, matahari mulai turun perlahan. Langit jingga seperti lukisan yang hangat. "Aku tahu kamu benci kejutan," kata Adrian tiba-tiba. Vega menoleh, separuh tersenyum. "Tergantung jenisnya." Adrian tertawa kecil. Lalu ia mengeluarkan sesuatu dari saku jasnya. Bukan kotak cincin mewah, bukan berlian, bukan perhiasan, tapi secari kertas kecil, lipatan rapi yang terlihat seperti tiket. "Ini bukan tiket pesawat," ujarnya. "Ini cuma surat izin dari diriku sendiri. Izin untuk berhenti menjadi pengecut." Vega menatapnya bingung. Adrian melanjutkan. 3 tahun lalu, aku kehilangan istri karena penyakit yang datang tiba-tiba. Aku belajar satu hal penting. Kalau cinta tidak diucapkan, dia bisa hilang selamanya. Dan waktu itu, saat kamu menantangku menikah kalau aku bisa menyalakan mesin mobil, aku menertawakannya. Tapi sebenarnya, aku menyimpannya di hati. Ia menatap Vega dalam-dalam. Dan sekarang, tanpa taruhan, tanpa tekanan, tanpa harus jadi CEO atau jadi siapapun, aku ingin bertanya, bolehkah aku menikahimu? Bukan karena kamu kalah taruhan, tapi karena aku ingin menang bersamamu setiap hari. Hening sejenak. Langit makin oranye. Angin menyapu rambut Vega perlahan. Perempuan itu tidak langsung menjawab. Ia hanya berjalan mendekat, lalu memegang tangan Adrian. "Waktu kamu memperbaiki mobilku di jalan tol, aku pikir kamu gila," katanya pelan. "Tapi ternyata, kamu lebih waras dari siapapun yang pernah aku temui. Dan kamu menyentuh hatiku bukan dengan kekayaan, bukan dengan kekuasaan, tapi dengan keberanian untuk jadi manusia yang jujur." Ia menatap mata Adrian. Dan di sanalah jawabannya. Tidak ada iya, tidak ada tidak. Tapi air mata yang jatuh di senja itu adalah bentuk persetujuan paling jujur yang pernah ada. Adrian mengangkat tangannya, menyeka pipi Vega, lalu memeluknya. Tak ada kamera, tak ada wartawan, tak ada janji mewah.
Hanya langit, angin, dan dua orang yang akhirnya pulang ke tempat di mana hati mereka merasa utuh. Pagi itu, suara burung-burung kecil terdengar dari sela atap rumah papan. Angin membawa aroma kayu basah dan tanah sehabis hujan semalam. Di halaman belakang rumah sederhana yang dipenuhi tanaman toga, sebuah tirai putih digantungkan di antara dua pohon pisang. Kursi-kursi plastik tersusun sapi, dan anak-anak kecil berlarian, menyanyikan lagu pelan-pelan sambil membawa bunga kertas yang mereka buat sendiri. Vega berdiri di balik pintu, mengenakan gamis putih polos yang jatuh lembut sampai mata kaki. Kerudungnya sederhana, tak ada hiasan mencolok. Di wajahnya tak ada riasan tebal, hanya senyum tenang yang baru pertama kali muncul setelah sekian waktu penuh luka. Di ruang kecil itu, hanya ada beberapa orang. Beberapa ibu-ibu warga, Pak Ustadz dari masjid dekat balai desa, anak-anak binaan Vega, dan Adrian. Ia datang tanpa jas mahal, hanya baju koko putih, celana kain gelap, dan sandal kulit yang mulai usang. Di tangannya bukan kotak cincin, tapi flash disk kecil yang sudah diikat pita merah. "Ini mahar dariku," ucapnya. "Bukan karena aku ingin tampak berbeda, tapi karena aku tahu kamu pernah jatuh cinta lewat kode, bukan harta." Vega menatapnya. Air matanya jatuh, tanpa suara, tanpa usaha ditahan. Ia menunduk, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menjawab ijab kabul dengan suara yang tak gemetar. Hari-hari setelah akad itu terasa seperti menata ulang hidup dari awal. Tak ada foto bulan madu di luar negeri. Tak ada pesta meriah atau dekorasi elegan. Hanya beranda rumah kecil dengan meja kayu bundar, 2 gelas teh hangat, dan tumpukan buku pelatihan coding. Adrian kini menjadi pengajar tetap di balai desa. Bukan sebagai CEO yang mencetak keuntungan, tapi sebagai suami yang menemani Vega menjalankan pelatihan teknologi berbasis kemanusiaan. Mereka mengajari anak-anak menulis HTML, mengenal dunia digital, dan bermimpi tinggi tanpa harus pergi jauh. Sore itu, saat hujan rintik mulai turun, Vega duduk bersandar di pundak Adrian. Matanya memandang ke arah jalan setapak yang basah. Ia menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Kalau dulu aku tidak hina kamu, mungkin kita nggak akan sampai sini." Adrian menoleh, tersenyum pelan. "Tapi justru karena kamu pernah menghina, aku tahu kamu manusia. Dan aku juga belajar mencintaimu sebagai manusia, bukan Dewi dari kantor pusat." Vega tertawa kecil, menunduk malu. "Aku sempat takut, kamu gak sungguh-sungguh. Dan aku takut, kamu gak bisa lepas dari luka." Mata mereka bertemu. Di antara keheningan rintik hujan, dalam pelukan sore yang lembut, 2 orang itu saling berjanji, bukan dengan kata, tapi dengan diam yang saling memahami, tanpa taruhan, tanpa kekuasaan, hanya hati yang pulih perlahan dan memilih untuk tinggal, bukan karena harus, tapi karena ingin.